Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tahap terakhir pada respirasi aerob, yaitu tahap transport elektron. Nah, transport elektron ini merupakan tahap akhir dari respirasi aerob yang menghasilkan pembentukan ATP yang paling banyak. Nah, transport elektron ini terjadi di dalam mitokondria. Nah, di sini terdapat gambar, seperti kita lihat. Nah, di sini kita lihat ini seperti bulat-bulat kecil disebut dengan kepala lipid. Nah, kemudian di sini ada seperti ekor yang disebut dengan lipid. Nah, ini semua disebut dengan fosfolipid bilayer. Kenapa fosfolipid bilayer? Karena fosfolipid bilayer karena ada dua lapisan, makanya disebut dengan fosfolipid bilayer. Nah, selanjutnya itu ada kompleks protein 1, kemudian koenzim Q, kemudian koenzim Q, kompleks protein 2, sitokrom C, kemudian kompleks protein 3, dan yang terakhir yaitu ATPase. Nah, pada tahap ini saya akan menjelaskan NADH dengan FADH2. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu NADH. Nah, semua NADH yang berasal dari tahapan sebelumnya akan dikumpulkan atau menjadi bahan di transport elektron. Nah, mula-mula NADH akan diubah menjadi NAD+. NADH akan diubah menjadi NAD+. Nah, kemudian elektron yang dihasilkan oleh NADH atau NAD+ ini akan masuk ke kompleks protein pertama. Nah, masuk ke kompleks protein pertama sehingga kompleks protein pertama mengeluarkan atau menghasilkan H+ atau hidrogen. Nah, setelah itu elektron akan masuk ke kompleks protein 2 dengan melewati koenzim Q. Nah, kompleks protein 2 kemudian akan mengeluarkan H+ atau hidrogen. Nah, setelah itu elektron akan melewati sitokrom C dan masuk kembali ke dalam mitokondria dengan melewati kompleks protein 3. Sehingga kompleks protein 3 juga menghasilkan H+. Nah, kemudian semua H+ yang dihasilkan ini akan dibawa masuk ke ATPase yang kemudian akan mengubah ADP menjadi ATP. Satu H+ itu sama dengan 1 ATP. Nah, untuk elektron yang tadi yang masuk kembali melewati kompleks protein 3 akan digabung atau ditambah dengan 2H+, kemudian ditambah dengan O2, sehingga menghasilkan H2O. Jadi saya tekankan bahwa satu NADH ini, satu NADH sama dengan 1
3 ATP. 1 NADH sama dengan 3 ATP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pada FHDH2. Nah, FADH2 yang dihasilkan oleh siklus Krebs akan dibawa masuk ke transport elektron. Nah, mula-mula FADH2 akan diubah menjadi FAD+. Nah, kemudian elektron yang dihasilkan akan masuk melewati koenzim Q atau akan masuk ke koenzim atau masuk ke kompleks protein 2 sehingga menghasilkan atau kompleks protein 2 mengeluarkan H+. Nah, kemudian elektron masuk lagi ke sitokrom C dan kemudian masuk kembali ke mitokondria dengan melewati kompleks protein 3. Sehingga kompleks protein 3 menghasilkan H+. Nah, elektron. Kemudian H+ yang dihasilkan ini akan dibawa masuk ke ATPase. Nah, yang kemudian di ATPase ADP akan diubah menjadi ATP. Nah, elektron yang tadi yang masuk kembali ini ke mitokondria itu sama dengan proses pada NADH akan digabung atau ditambah dengan 2H+, dengan ditambah juga dengan O2 sehingga menghasilkan H2O. Nah, 1 FHDH itu sama dengan 2 ATP. FHDH itu sama dengan 2 ATP. Nah, 2 ATP. Nah, jadi hasil pada transport elektron ini, saya tulis di sini, hasil pada transport elektron ini, nah, kita hitung NADH dari tahap glikolisis. Nah, pada tahap glikolisis itu terdapat 2 NADH. Pada tahap kedua, dekarboksilasi oksidatif juga terdapat 2 NADH. Maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan kemudian di siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Nah, jadi total keseluruhan dari NADH dari glikolisis sampai ke siklus Krebs itu 10. Nah, 10. Jadi 10. Dan ketika ditransport elektron menghasilkan 30 ATP. Karena 1 NADH sama dengan 3 ATP. Nah, selanjutnya FHDH. Nah, FHDH ini hanya ada di tahap ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, FHDH ini dihasilkan di siklus Krebs sebanyak 2 FHDH.
Nah, kemudian ketika di elektron akan berubah menjadi ATP sebanyak 4 ATP karena 1 FADH itu sama dengan 1 ATP. 2 ATP. 4 ATP karena 1 FHDH itu sama dengan 2 ATP. Nah, jadi total keseluruhan ATP yang dihasilkan di transport elektron yaitu sama dengan 34 ATP. 34 ATP. Nah, jadi itulah penjelasan tahap terakhir dari respirasi aerob atau tahap transport elektron. Jadi sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.